Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara pagi hari ini dengan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Saya hantarkan. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Engkau menjaga, melindungi hidup kami, istirahat dan tidur kami hingga pagi ini. Sebelum kami lanjutkan aktivitas kami berdoa tentang perlindungan-Mu Tuhan, tutup bungkus kami sekeluarga, juga orang-orang yang kami kasihi. Terlebih juga Tuhan, kami merindukan firman-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan, yang menolong akan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang memberitakan dan kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita buka kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ini menyatakan bahwa hanya pada Allah saja kita merasakan tenang. Di saat kepanikan dunia sedang terjadi, di saat kekhawatiran, di saat kecemasan sedang terjadi, dunia tidak memiliki pengharapan. Tetapi di dalam Tuhan ada ketenangan. Di dalam Tuhan ada rasa aman. Di dalam Tuhan ada perlindungan. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Karena itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, di masa yang berat, di masa yang sulit saat ini, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Seperti dikatakan firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Di saat seperti ini, di kondisi seperti waktu ini, susah kita mengandalkan kekuatan kita juga nggak mampu. Kepada siapa kita bisa berharap? Kepada manusia manapun kita tidak bisa berharap. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Dia janjikan perlindungan, dia janjikan keselamatan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mari dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena dengan mengandalkan Tuhan, kita pasti akan beroleh kekuatan, dimampukan melewati masa yang sukar ini, dan kita berkemenangan. Seperti firman Tuhan juga tertulis dalam Filipi 4 ya. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, segala kesulitan, segala permasalahan. Baik itu masalah perekonomian, baik itu masalah kesehatan, termasuk saat ini virus corona. Ya, di dalam Tuhan kita diberi kekuatan. Segala perkara, ya, menghadapi situasi yang sukar ini, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Bukan gagah kuat kita, bukan kemampuan kita. Dan kita tidak bisa berharap kepada manusia. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Dan perlindungan Tuhan itu nyata. Saat engkau mempercayai firman-Nya, sesungguhnya engkau sedang mengalami kuasa-Nya. Karena itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari semangat terus di dalam Tuhan. Di dalam Amsal, dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat ke-14 dikatakan, orang yang bersemangat ya, dapat menanggung penderitaannya. Saudara, saat berat beban, penderitaan hidup, waktu-waktu yang sukar, saat kita tetap semangat, kita akan dapat menanggung semuanya. Dan semangat itu ada karena ada pengharapan. Dan pengharapan itu ada di dalam Tuhan. Karena itu semakin kita mengandalkan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, kita akan semakin mendapat kekuatan yang baru. Dan kita dimampukan melewati semuanya ini. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari jalani hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, terlebih jaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Supaya kita bisa menjalani hari-hari dengan tenang, dengan aman dan selamat. Karena ada Tuhan yang menyertai dan menjaga hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apapun pergumulanmu, datang kepada Tuhan.
Apapun permasalahanmu, ceritakan, buka hatimu kepada Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9 tadi. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkan isi hatimu, curhat, bukan ke orang lain. Curhatlah sama Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar setiap isi hati kita. Dan Tuhan setia, pasti menolong hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Renungan singkat firman-Mu pagi ini sudah disampaikan. Roh Kudus tolong kami memahami, mengerti. Lebih daripada itu, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya akan kuasa-Mu. Kami percaya perlindungan-Mu. Kami percaya kuasa dan perlindungan serta pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami percayakan keluarga kami semua tutup bungkus dengan darah Yesus. Juga orang-orang yang kami kasih dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Jauhkan segala sakit ataupun juga malah bahaya, termasuk virus corona, jauh dari hidup kami. Kami semua sehat, kami kuat menjalani hari dalam berkat, kasih, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Semoga dikasih Tuhan, mari tetap bersemangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.